Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, alhamdulillah, puja-puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat karunia ya. Dan memang tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Oke. Ada berita di Detik Finance ya. Cadangan beras menipis. Julhas .2 Bulog segera beli panen petani berapapun. Berapapun tuh berapapun harganya maksudnya ya. Saya baca sedikit. Sejumlah pedagang khawatir harga beras naik dalam waktu dekat. Pasalnya stok beras saat ini menipis karena musim panen diprediksi terjadi pada Februari 2023. Masih lama tapi beras sudah menipis ya. Jadi menurut berita ini pedagang khawatir ya. Oke, lanjut lagi. Dalam catatan detik.com, cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency Aris Prasetyo Adi mengatakan stok CBP bulan Bulog per September 2022 sekitar 791 ribu ton. Masih diperlukan peningkatan stok menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember. Jadi masih kira-kira 400 ribuan lebih dikit ya, kan stoknya 791 ribu. Kalau ke 1,2 juta ya 400-an lebih dikit, 408-an lah ya. Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Julhas ya membuka suara. Menurutnya, pemerintah akan membeli beras dari petani dengan harga berapapun. Gaya betul ya. Kata Menteri Perdagangan, pemerintah akan membeli beras dari petani dengan harga berapapun. Wah, ini kabar gembira nih. Kabar gembira buat para petani kita. Petani, ayo tanam, jangan khawatir nanti beras kalian, panen kalian akan dibeli pemerintah dengan harga berapapun. Wah, ini bombastis sekali, padahal karena banyak praktek yang sudah harga patokan beras atau padi X rupiah misalnya ya ditentukan oleh pemerintah sendiri, tapi prakteknya Bulog atau orang-orang yang di lapangan itu membeli beras pada harga X minus, dan kadang-kadang minusnya itu keterlaluan sehingga petani dibuat tak berkutik. Mau dijual murah banget, nggak dijual mau diapain tuh beras gitu ya, karena dibanding biaya produksinya, pupuknya, pemeliharaannya dan sebagainya sering-sering ora cucuk nggak pulang modal ya. Tapi apa boleh, itulah nasib petani. Tapi kali ini Julhas bilang pemerintah akan beli beras petani pada harga berapapun. Mantap. Beras memang sudah ratas, rapat terbatas. Ditugaskan oleh Presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapapun, katanya usai acara konferensi maju digital GoTo di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Meski dibeli berapapun, beras yang dijual harus dengan harga Bulog yaitu 9.000 per kilogram. Meski dibeli berapapun, tapi batasnya 9.000, itu pun dengan harus memenuhi persyaratan yang tentukan Bulog sekarang pemula ya. Oke saudara sekalian, ini ada yang menarik. Seorang menteri yang berkompeten seharusnya dengan jabatannya, Menteri Perdagangan, dia mengatakan stok beras menipis ya. Lalu ditambah dengan angka-angkanya cuma 791 ribu ton. Harusnya stoknya yang ideal 1,2 juta ton. Nah, tapi kita lihat ya, ada berita lain saudara. Ini memang menarik sekali. Tadi Menteri Perdagangan bilang stok menipis. Lalu masih di detik.com juga. Ini beritanya tadi hari Kamis tanggal 27, sekarang Sabtu tanggal 29. Mentan sebut stok beras Indonesia aman hingga 2 tahun ke depan. Iya. Satu menteri bilang stok menipis, menteri yang lain bilang stok aman. Gimana tuh coba tuh? Saya bacain ya. Kabar menipisnya stok beras dibantah Kementerian Pertanian. Indonesia justru disebut mampu swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau dibuka dengan kalimat kabar menipisnya stok beras dibantah, pertanyaannya adalah kabar itu dari siapa?
Kan dari Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan itu siapa? Pembantunya Jokowi. Yang membantah siapa? Yang membantah Menteri Pertanian. Siapa Menteri Pertanian? Pembantunya Presiden Jokowi. Seru banget. Anda bisa bayangkan nggak? Ada dua menteri membantu presiden yang sama. Dalam tempo 2 hari, yang satu bilang stok menipis, yang satu bilang stok aman hingga 2 tahun ke depan. Nggak tanggung-tanggung bro. Sekarang 2022 sampai 2024 berarti. Oke, kita baca dulu beritanya ya. 3 tahun kita swasembada beras. Oleh karena itu, dan itu pengakuan FAO, pengakuan dunia terhadap Indonesia. Bahkan saya baru pulang dari Washington, diberikan kesempatan untuk presentasi tentang sistem ketahanan pangan nasional kita, kata Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo, SYL biasa disebut ya, kepada wartawan di Kota Malang 2 hari kemudian. Sampai dia untuk menegaskan bahwa yang dia bilang benar itu, dia baru pulang dari Washington, saudara. Dari Washington untuk memberikan presentasi tentang apa tuh? Oh, sistem ketahanan pangan nasional Indonesia. Betul. Syahrul mengatakan, berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik BPS, stok beras Indonesia ada di angka 10,5 juta hingga April 2022. Lah, mau bilangnya 971, sekarang ada 10,5 juta. Gimana nih? Jadi data siapa yang kita mesti pegang? Jadi ini ibarat orkestra. Orkestra tahu ya, simfoni itu kan. Anda bisa bayangkan kalau peniup saksofon di sini, pemain drum di situ, lalu main juga nggak ikut aturan si konduktor. Boro-boro harmoni yang ada kuping kita jadi pekak ya. Berisik nggak karuan itu. Nah ini kan akhirnya kan semestinya kalau terjadi dua yang terlalu bukan cuma berbeda, ini bertabrakan, berlawanan, berhadapan, bertabrakan. Yang satu bilang minus, yang satu bilang melimpah sampai 2 tahun ke depan. Mestinya kan sound konduktor ini memberitahu, serasikan, harmonikan permainan musik kalian. Kan begitu. Oke saudara sekalian, sekarang kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi, karena ucapan Menteri Perdagangan ini seru sekali loh. Beras stok menipis. Itu kan masalah ketahanan pangan. Anda ingat zaman Soeharto ketika menjadi presiden, mungkin karena dia anak petani, tapi dia apapun penyebabnya, dia sangat concern. Pak Harto tuh sangat concern dengan ketahanan pangan, terutama memang beras. Walaupun kemudian banyak kritik, Indonesia itu kan beragam, tidak hanya beras. Oke, itu satu hal. Tapi satu hal yang pasti bahwa Presiden sangat concern dengan pengadaan ketahanan pangan, yaitu beras. Karena mungkin dia paham betul beras ini kalau sampai bermasalah, rakyat lapar, tidak ada berasnya, bisa membahayakan kekuasaannya, mungkin begitu ya. Bisa jadi, tapi apapun lah penyebabnya, apapun motivasinya, Soeharto sangat concern dengan pengadaan beras, ketahanan pangan beras. Makanya sering kita dulu zaman Soeharto sering datang ke desa-desa, ke balai desa, kemana, lalu dialog dengan rakyat kecil, petani, ngobrol, tanya bagaimana produksi dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah itu sekarang disebut pencitraan atau apa, nggak tahu saya. Tapi itu membuat ada dialog langsung. Saya juga nggak tahu di belakang ada skenario diatur, nanti kamu yang nanya, kamu nanti yang ngasih ini, kamu nanti bilang ini, bisa jadi. Semua serba mungkin ya. Tapi apapun, faktanya bahwa selama Soeharto berkuasa, hampir tidak pernah terjadi, kita dengar, mungkin saya kelewat beritanya, krisis pangan. Bahkan tahun 84 atau berapa, Soeharto mendapat penghargaan dari FAO ya, Organisasi Pangan Dunia, karena berhasil swasembada beras. Nah ini kali ini Menteri Perdagangan mengatakan stok beras minim. Berapapun, pemerintah akan beri berapapun beras petani dengan harga berapapun. Paham Anda maksudnya? Kalau belum paham, saya bacain beritanya. Serap panen petani, Bulog dan ID Food bakal dapat pinjaman murah untuk membeli beras petani pada harga berapapun yang ternyata dipatok 9.000 per kilogram itu.
Bulog dan ID Food bakal dapat pinjaman murah. Oke, Bulog dan holding BUMN Pangan atau ID Food akan mendapatkan pinjaman murah dari bank plat merah untuk menyerap hasil panen petani. Ujung-ujungnya begitu. Berapa pinjaman murah? Saya nggak tahu, tapi itu subsidi bunga. Di sini beritanya disebutkan subsidi akan diberikan oleh Menteri Keuangan. Jadi mungkin banknya bisa memberikan kredit secara komersial biasa, diberikan pada Bulog dan ID Food. Kemudian selisih bunga itu dibayar oleh Kementerian Keuangan. Yangnya ini masalahnya. Yang kita tahu Kementerian Keuangan negara juga nggak punya duit. Kenapa? Duitnya habis buat bayar utang, bunga dan cicilan pokok. Anda tahu bunga dan cicilan pokok utang kita 800 triliun lebih, saudara. 800 triliun lebih, dan untuk bunganya saja sekitar 350 triliun bunga utang. Dan untuk membayar bunga utang itu pemerintah mengutang. Untuk bayar bunga utang, bukan bayar utang ya, bunga utang, pemerintah bikin utang baru. Gitu kok bilang APBN aman. Itu kok bilang pemerintah ngotot dengan membangun IKN, ngotot bangun kereta api cepat. Aduh. Ya wes, kita nggak ngomongin soal itu. Lanjut baca beritanya ya. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging rumancia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Jadi ini memang 11 komoditi ini, bahan pokok ini harus diproduksi habis-habisan secara all out di dalam negeri untuk mensubstitusi impor yang membuat APBN babak belur ya. Nah, untuk merangsang produksi segala macam itu tadi ada dana murah untuk beras saja misalnya itu pada Bulog dan ID Food. Jadi saudara sekalian, bicara muter begini begitu sampai perbedaan keterangan pendapat di antara para menteri. Kita membaca berita ini ya, kita bisa mengatakan ya ujung-ujungnya memang duit kredit murah. Anda tahu kredit murah itu kalau diselewengkan 1% saja diselewengkan. otak lu ngeres lu iya ya, tapi emang kelakuan pejabat kita begitu. Gimana dong ya, katakanlah dapat kredit 5 triliun misalnya dengan bunga murah 1% atau 2% misalnya ya, misalnya nih ya. Kemudian si penerima kredit itu mengalokasikannya untuk peruntukan yang ditentukan tadi, membeli beras dan sebagainya tadi, sebagian, lalu 1% saja, 1 triliun saja disimpan ke bank beli SBU, surat berharga utang atau surat berharga negara ya. Itu berapa selisihnya? Aduh. Jadi apapun yang terjadi, beras ini sebetulnya tidak boleh buat main-main. Tidak boleh buat main-main. Ini masalah perut. Orang kalau lapar ngamuk. Lapar ngamuk. Anda ingat beberapa tahun yang lalu supporter dari Jawa Timur ke Jakarta pulang, mereka karena kalah ya, berangkat mereka pakai kereta, pulang pakai kereta juga, tapi karena itunya kalah, mereka sepanjang perjalanan di stasiun-stasiun itu mereka melakukan perusakan. Dan pada stasiun keberapa gitu, kepala stasiunnya paham, begitu sampai sana disediakan nasi sebanyak-banyaknya, mereka kenyang dan tidak ngamuk lagi. Tapi memang wajar, itu secara psikologis memang wajar. Kalau kita lapar, kita kadang-kadang tidak bisa berpikir secara logik ya. Kadang-kadang kita abaikan akal sehat dan utamakan otot bukan otak. Oke, akhirnya semua seperti biasa serahkan kepada penonton Bang Edi Channel untuk menyimpulkan berpendapat. Monggo kerso, tidak ada paksaan. Anda mau berpendapat begini boleh, begitu boleh, monggo kerso. Silakan ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.